yang diakui dunia sebagai benteng terluas di dunia. Di tangan Wali Kota AS Thamrin, berbagai pengembangan dan pembangunan infrastruktur, ekonomi hingga pariwisata telah dilakukan. Lalu apa saja capaian-capaian dari Wali Kota AS Thamrin selama hampir 2 periode memimpin Kota Bau-Bau? Inilah Bau-Bau untuk Indonesia. Kota Bau-Bau, kota yang terletak di Pulau Buton atau tepatnya di bagian selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan diapit oleh lautan yaitu Laut Banda, Laut Flores, Selat Buton, dan Teluk Bone. Bau-Bau merupakan kota ke-8 terbesar di Pulau Sulawesi atau kedua terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara setelah kota Kendari dengan luas mencapai 293 km persegi. Kota Bau-Bau dapat dicapai dari Jakarta melalui perjalanan udara dalam waktu total perjalanan 3,5 jam setelah transit di Kota Makassar. Saat ini Kota Bau-Bau terus membenahi diri dengan membangun berbagai sarana dan prasarana untuk menjadikan kota ini tujuan wisata kelas dunia, sehingga tercapainya kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau dan saya akan langsung berbincang bersama dengan Wali Kota Bau-Bau, Bapak AS Thamrin. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam Tuh warahmatullahi apa wabarakatuh. lele? Malape, lele malape. Malape, oke. Silakan, Pak. Iya, Ya, alhamdulillah. Pak AS Thamrin, Kota Bau-Bau. Jadi kota ini merupakan kota ke-8 terbesar di Pulau Sulawesi dan yang kedua terbesar di Sulawesi Tenggara setelah kota Kendari. Pak, sejauh ini bagaimana Pak pembangunan di Kota Bau-Bau, utamanya di masa pemerintahan Bapak AS Thamrin yang sudah memasuki periode kedua, Pak? Ya. Jadi pembangunan di Kota Bau-Bau kan dipandu melalui visi misi. Visinya Bau-Bau ini kita Bau-Bau maju, sejahtera, dan berbudaya. Itulah dia punya visi. Misinya itu kita kasih akronim tampil. Tertib, aman, maju, populer, indah, lancar. Nah, tertib apa? Tertib pemerintahan, tertib hukum, tertib pelayanan, tertib transportasi, tertib berkomunikasi. Aman bermasyarakat, aman berusaha, aman berinvestasi, semua. Populer pendidikannya, populer budayanya, populer kesehatannya, populer semua. Indah. Indah lingkungannya, asri, suasananya, kira-kira begitu. Lancar berkomunikasi, lancar bertransportasi, semuanya. Begitulah. Kemudian semua itu dilakukan pembangunan diletakkan di atas 4 pilar prioritas. Pilar pertama pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sarana prasarana infrastruktur, ketiga pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang bertumbuh pada kearifan lokal, yang keempat pembangunan budaya. Itulah keempat pilar ini kemudian dibagi-bagi kepada sektor-sektor itu untuk menyukseskan. Begitu. Pak Thamrin, tentunya pencapaian ini sudah mendapatkan pengakuan dalam bentuk penghargaan hingga berskala nasional seperti itu, Pak. Apa saja, Pak, penghargaan yang sudah diraih Kota Bau-Bau, utamanya di bawah kepemimpinan Bapak AS Thamrin sendiri, Pak? Banyak sekali. Ya. Setidaknya ada sekitar 30-an itu penghargaan. Tingkat nasional, belum lagi tingkat provinsi. Penghargaan di tingkat nasional itu, di awal pertama pemerintahan saya, itu penghargaan di bidang perencanaan pembangunan. Namanya Pangripta Nusantara Utama. Itu kita dapatkan 2013. 2014 dari penghargaan dari Menteri Perhubungan. Namanya Wahana Tata Nugraha. Selanjutnya penghargaan Kota Adipura. Kota Adipura. Sudah meraih Adipura juga Kota Bau-Bau, sudah 4 Pak, kali ya? berturut-turut ini, sudah mau 5 kali lagi. Bahkan disusul lagi penghargaan opini WTP dari BPK. Opini WTP sudah ke-5 kali ini berturut-turut WTP. Kemudian selanjutnya penghargaan Kota Sehat. Ini juga sudah berturut-turut 3 kali. 2017 itu namanya Swasti Sabha
Swasti Sabah Padapa 2019, Swasti Sabah Wiwerda 2021 ini Swasti Sabah Wistara. Ini suatu kebanggaan juga. Ya. Dan ini sudah penghargaan tertinggi dari Kota Sehat. Ya. Soalnya penghargaan yang lain ya dari Museum Muri Oke. atas suksesnya pelaksanaan ritual PK Kande Kandea. Yang pelaksanaan ritual PK Kande Kandea itu keliling benteng keraton. Nah, ini mendapatkan pengakuan Muri sebagai suatu event yang pantas mendapatkan rekor Muri. Penghargaan berupa penetapan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Himayatuddin Moputaiko ya, oleh Presiden Joko Widodo itu. Dan masih banyak lagi. Ya. Pak, dengan pembangunan yang sudah dicapai ini Pak, seperti apa Pak perkembangan ekonomi di Kota Bau-Bau ini sendiri Pak? Ya. Ekonomi ini kan fluktuatif Ya. dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan strategis. Global, regional, nasional, lokal. Ya. Setiap pergeseran atau perkembangan strategis di suatu daerah atau bahkan di tetangga itu akan saling mempengaruhi. Ya. Bau-Bau ini sebagai daerah terbuka sangat dipengaruhi oleh pergeseran-pergeseran dan mobilitas daripada penduduknya. Karena masyarakatnya juga antusias, energik semua. Pak, ini sisa masa jabatan Bapak sampai dengan nanti 2023. 2023. Pak Tamrin ya. Kira-kira Pak, apa saja Pak ini target di sisa masa jabatan Pak S. Tamrin selaku Wali Kota Bau-Bau hingga nanti berakhir di tahun 2023 Pak? Kita harapkan sisa masa jabatan saya ini semua pembangunan yang kita gagas sekarang bersambung kepada pengganti saya nanti. Yeah. Dan tidak boleh terputus. Baik itu nilai-nilai maupun pembangunan. Pembangunan yang kita sedang gagas ini menyambung pembangunan kita selama ini. Ada beberapa ikon yang kita dedikasikan. Pembangunan dimaksud ini adalah sinergitas antara pusat daerah, sinergitas antar daerah sekitarnya, dan sinergitas antar sektor. Nah, wujudnya pembangunan ini, pembangunan pusat, membangun jembatan Tona. Jembatan ya Pak? Oke. Jembatan Tona itu Buton Muna. Oke, menghubungkan antara Muna dengan Buton ya? Baik. Ada yang pembangunan bandara. Bandara. Ya, kita sudah disetujui oleh Nanti kan ada perluasan perpanjangan ya Pak? Baik. Dan pembuatan terminal. Artinya nanti pesawat Boeing mungkin sudah bisa masuk di Begitu Bau-Bau Pak ya? sasarannya. Oke. Kita juga akan membangun untuk kelancaran sirkulasi dan pemerataan penduduk di Kota Bau-Bau. Kita membangun jalan lingkar. Itu menghubungkan membelah Kota Bau-Bau agar supaya penyebaran penduduk itu merata. Kemudian jalan bypass. Kemudian pelabuhan ini dibenahi. Pelabuhan penumpang, pelabuhan kontainer, pelabuhan feri, pelabuhan semua kapal nanti bisa masuk semua begitu, sehingga Baik. akan kita atur ini. Ya. Baik, Pak S. Tamrin, semoga apa yang menjadi target itu bisa segera terrealisasi seperti itu Pak ya. Nah Pak, saya akan bertanya lebih lanjut mengenai Kota Bau-Bau yang terkenal dengan budaya butonnya. Nah, kami akan ajak Anda, pemirsa, untuk melihat langsung kemegahan salah satu ikon Kota Bau-Bau. Baik, kita langsung ke lokasinya saja Pak. Boleh. Ayo, mari Ki. Ya, mari. Banyak anugerah, banyak penghargaan, dan saya kira ini semuanya karena ASN 100% bertekad untuk mendukung, menopang apa yang menjadi program atau mimpi-mimpi Bapak Wali Kota Bau-Bau di dalam mewujudkan Bau-Bau sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya.
Ya, Boleh banyak. diceritakan? Salah satunya ada permainan tradisional yang namanya lojo, pelojo. Lojo. Apa itu Pak Lojo, Pak? Pelojo itu suatu permainan keterampilan Mhm, di mana alatnya itu dibikin dari tempurung mhm. berbentuk apa? Lap Tempurung gitu. kelapa begitu Pak ya? Tempurung kelapa. Mhm. Dibikin biasanya tempurung kelapanya juga diambil terumpung kelapa yang setengah tua Mhm. supaya dia tahan katanya. Iya. Jadi di tempurung kelapa ini dia apa namanya gitu? Diluncurkan untuk Dengan di- menggunakan menggunakan peluncur itu. oh. Ada namanya kabasuka. Kabasukanya itu Iya. dihantamkan ke baru mau Sampai sekarang anak-anak bau-bau masih selalu memainkan Iya. permainan tradisional ini ya Pak? masih sering Hmm. dimainkan. Pak, kira-kira Pak apakah wisata budaya di Bau-Bau ini akan terus dilestarikan Pak? Oh sudah pasti. Ya. Dan itu sudah merupakan Mhm, program-program kerja kita mhm, di mana bau-bau maju sejahtera dan berbudaya. mhm, Budaya inilah semua mhm, budaya itu berupa benda cagar-cagar budaya, berupa ritual-ritual mhm. yang di tiap-tiap kecamatan ada. Iya. Ada sambu-sambu, bongkar Natal, tak, Mhm. ada ya kande-kande. Kande-kande ya. Yo, semua itu ritual-ritual budaya. Iya. Ada juga nilai-nilai. Mhm. Itulah yang menjadi yang kita lestarikan Iya. setiap tahun. Mhm. Baik. Ya begitu. Ya, Pak Tamrin, selain Benteng Wolio ini Pak, apalagi Pak wisata-wisata unggulan yang ada di Kota Bau-Bau, Pak Tamrin? Itu tadi Mhm. wisata alam berupa ada gua Lakasa dan Ada beberapa gua, lagi ya, wisata gua ya. Mhm. yang menyimpan apa stalaktit itu ya. Mhm. Ada juga wisata alam itu berupa pantai, Mhm. pantai Lakeba, pantai Kamali. Mhm. Kemudian ada juga wisata agro, ya, Wisata di agro. Samparon ya, Oh. wisata buatan lah. Mhm. Ada juga Oke. wisata maritim, Mhm. spot-spot orang snorkeling apa dan sebagainya. Ada di antara selat dengan Makassar itu. Iya. Banyak Jadi- sekali. Jadi cukup lengkap juga Pak, ada wisata budaya, wisata sejarah, wisata alam juga. Betul. Semuanya lengkap begitu Betul Pak. sekali. Pak, tahun ini Kota Bau-Bau berusia 480. Betul. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini di perayaan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke 480 Ya, Pak. siap. Saya Baik. kira itu lebih baik. Mari Pak. Pemirsa, saat ini saya berada di Baruga yang berada di Benteng Wolio, Kota Bau-Bau, dan saat ini saya menggunakan busana dengan kain khas atau kain tradisional dari Buton seperti itu. Dan terkait dengan hari ulang tahun Kota Bau-Bau yang ke-480, saya akan langsung kembali berbincang dengan Wali Kota Bau-Bau, Bapak Ais Tamrin. Pak, kenapa sih ulang tahun Kota Bau-Bau ini dirayakan pada tanggal 17 Oktober, Pak? Itu terkait dengan lahirnya Kota Bau-Bau sendiri sebagai kota otonom daerah, ya, yaitu 17 Oktober 2001. Iya. Ya, maka tanggal itu diambillah sebagai hari lahirnya Kota Bau-Bau, sekaligus menghubungkan dengan hari jadinya yang ke-480. Oke, berarti yang ke-20 juga sebagai Hari daerah jadi sebagai daerah otonom. otonom. Seperti itu. Begitu. Baik, Pak, kabarnya di usia Kota Bau-Bau yang sudah menginjak ke 480 tahun ini, Kota Bau-Bau akan didorong untuk menjadi tujuan wisata kelas dunia. Itu seperti apa, Pak? Betul. Kita di Bau-Bau ini
saya selaku wali kota sudah mengeluarkan surat keputusan penetapan Benteng Keraton sebagai cagar budaya. Cagar budaya. Nah, cagar budaya peringkat kota Bau-Bau. Dan kita usulkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi. Iya. Melalui Gubernur, ke pusat, Menteri BDNK, dan ini sudah keluar. Ditetapkan Bau-Bau ini, Benteng Keraton yang di Bau-Bau ini menjadi cagar budaya peringkat nasional. Iya. Nah, dasar-dasar itu, dasar untuk kita usulkan kepada menjadi pengakuan dari UNESCO menjadi warisan dunia. Baik. Jadi nantinya tidak hanya wisatawan domestik yang bisa datang ke Bau-Bau, tapi wisatawan mancanegara juga betul. wajib untuk mengunjungi kota Bau-Bau ya Betul. Pak. Pak, untuk perayaan hari ulang tahun Bau-Bau kali ini Pak, apakah kedepannya akan dijadikan sebagai kalender tahunan atau event tahunan Pak? Sudah menjadi kalender tahun dari dulu. Sudah menjadi kalender Jadi setiap tahun digelar ya setiap Pak tahun ya? begini. Baik. Dan rangkaian acaranya termasuk salah satunya PK Kande-Kande. Iya. Dari banyak rangkaian-rangkaian yang lain, ritual-ritual, permainan rakyat. Iya. Boleh dijelaskan Pekan Dekanda itu seperti apa Pak? PK Kande-Kande ini adalah suatu ritual di mana Iya. para adik-adik kita, remaja-remaja perempuan, membuat talang Ya. untuk kemudian para tamu itu dia tompa namanya, dia makan di tapi sebetulnya disuapi oleh Oke. remaja-remaja putri. Kemudian begitu. Setelah itu, setelah disuapi itu, Ya. para yang disuapi itu memberi bersawer. Sebenarnya hasilnya begitu, yo. Jadi seperti yang sekarang tengah berlangsung begitu kita mencicipi aneka macam Iya. makanan begitu Pak ya? Ya, Makanan khas dari Bau-Bau ya, Pak. makanan khas. Ya. Kuliner tradisional. Pak Tamrin, terakhir mungkin Pak harapan Bapak untuk perkembangan kota Bau-Bau ke depannya seperti apa Pak? Harapan saya tentu seperti kembali kepada misi. Kita ya diberdayakan menjadi, diamanahkan untuk menjadi wali kota ini. Visi yang saya letakkan adalah mewujudkan Bau-Bau yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Maju, sejahtera, dan juga berbudaya. Maju itu maksudnya ya melangkah ke depan, perubahan yang lebih meningkat. Nah, sejahtera itu kan terpenuhnya berbagai macam kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar, serta terbukanya akses-akses bagi sumber-sumber kehidupan yang layak bagi masyarakat. Yang supaya dia sejahtera. Nah, di samping itu juga budaya tadi, maju sejahtera. Berbudaya itu inilah kita membangun pelestarian budaya yang merupakan warisan leluhur kita. Nah, ada yang sifatnya berupa benda, cagar budaya benda, cagar berupa non benda, seperti nilai-nilai, ritual-ritual semuanya. Baik Pak, semoga apa yang dicita-citakan untuk kota Bau-Bau segera terwujud Pak. Yang seperti tadi Bapak katakan, kota Bau-Bau ini maju, sejahtera, dan juga berbudaya. Sekali lagi Pak, selamat hari ulang tahun ke-480 untuk kota Bau-Bau. Ya. Pak Tamrin. Jo Wali Kota. Jo Sabda. Ayo Pak, kita makan. Terima kasih. Yo. Sebagai warga masyarakat, kami sangat berharap di hari jadi yang ke-480 tahun Kota Bau-Bau dan hari jadi 20 tahun sebagai daerah otonom, semoga dijadikan sebagai momentum untuk bisa introspeksi diri, bekerja keras sehingga pertumbuhan ekonomi, pendidikan bisa mencapai apa yang diharapkan dan bisa mencapai visi Kota Bau-Bau menjadi kota yang berbudaya dan sejahtera. Kami berharap pemerintah Kota Bau-Bau mewakili negara hadir bersama kami masyarakat. Khususnya ini momentum hari jadi Kota Bau-Bau menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk menghadirkan bersama-sama kami masyarakat. Untuk kami masyarakat berharap bahwa kami jangan dilepas sendiri. Negara, pemerintah Kota Bau-Bau hadir. Bagaimana mewujudkan bersama-sama Bau-Bau yang maju, sejahtera, dan berbudaya ke depan.
Pemerintah Kota Bau-Bau terus membenahi diri untuk menjadikan kota ini sebagai destinasi wisata kelas dunia dengan budaya Buton sebagai atraksi utamanya. Diharapkan dengan pembangunan yang terus dilakukan di kota ini membuat Kota Bau-Bau semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Kota Bau-Bau bergerak maju untuk Indonesia.